Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah ini kita akan meninjau sesuatu yang mungkin cukup dasar ya, yaitu tentang dinamika partikel hanya dalam satu dimensi. Hanya dalam satu dimensi. Kita tahu secara umum yang partikel yang kita lihat itu ada di suatu ruang ya, atau di suatu uh, koordinat yang kita tinjau. Koordinat itu adalah koordinat tiga dimensi misalnya. Tapi pada bahasan ini kita coba meninjau yang paling sederhana, yaitu apa yang akan terjadi, bagaimana partikel itu dari sisi kecepatannya, dari sisi posisinya, dari sisi percepatannya, gaya yang ada ketika si partikel itu bergerak dalam satu dimensi saja, atau satu garis ya, satu garis lurus. Oke, ini kasus yang sederhana, tentu ini akan diikuti nanti yang lebih luas lagi, itu bagaimana kalau dia 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita pakai konsep vektor dan seterusnya. Oke, kita tahu bahwa selalu partikel itu atau massa ya, sebuah partikel, satu benda itu bergerak itu karena adanya gaya atau gaya itu adalah sebuah usikan, gaya itu adalah sebuah gangguan yang tentu mungkin tidak hanya satu ya, ada banyak gaya yang bekerja atau yang dikenakan pada sebuah benda itu, kita sebut saja F1, F2, dan Fn ya. Maka kita bisa menyatakan bahwa gaya total yang bekerja itu adalah sigma dari Fn. Kita juga bisa mendapatkan gaya yang bekerja itu dari momentum. Dari momentum kita tahu adalah massa dikali dengan percepatan dari si benda. Maka dari turunan atau perubahan momentum terhadap waktu kita bisa dapatkan juga definisi atau perumusan untuk gaya. Melalui komuniton 2 kita tahu gaya adalah turunan kedua terhadap waktu dari posisi ya. Ini adalah gaya. Kalau kita meninjau gaya ini dalam satu dimensi, kita sebut fx ya, karena secara umum gaya itu adalah sebuah vektor, dia punya besaran dan punya nilai ya. Maka gaya total itu adalah gaya total yang bekerja hanya dalam sumbu X. Hanya dalam sumbu X. Kita sebut sebagai Fx. Dan posisi yang kita tinjau hanya posisi pada sumbu X. Sehingga kita bisa melihat di sini ada persamaan 2.3 md kuadrat X per dt kuadrat sama dengan mx dot dot. Kita perkenalkan simbol x dot dot ya, itu artinya kalau saya sebut x dot itu turunan pertama terhadap waktu, x dot dot itu berarti turunan kedua terhadap waktu. Ya, ini perumusan dasar yang kita sudah kenal sebelumnya. Jadi ada gaya, ada momentum, dan ada juga hukum 2 Newton ya tentang persamaan gerak. Ya, tapi ini sekali lagi kita meninjau satu dimensi ya, X saja. Dengan cara yang sama mungkin kita juga bisa meninjau satu dimensi hanya Y saja ya, atau Z saja. Jadi nanti komponen kecepatannya itu apa posisinya, maksud saya bukan lagi X tapi mungkin Y atau Z. Jadi kita tidak meninjau ketiganya, kita meninjau hanya satu, yaitu satu dimensi saja. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, gaya itu secara eksplisit bergantung pada posisi, berlangsung pada kecepatan, ya, dan dengan juga bergantung pada T, waktu. Oke, kita coba meninjau bagaimana kalau sebuah benda itu punya kecepatan V sama dengan V0 AT seperti ini ya, kecepatan awal. Maka kita melalui ya kuliah fisika dasar sebelumnya kalian bisa dapatkan bahwa posisi dari benda itu adalah posisi awal V0T plus setengah AT kuadrat. Ini integral dari kecepatan ya.
Dan kita bisa juga dapatkan sebuah perumusan, ya. Kita eliminasi P-nya, kita ganti T-nya. Dari 2.11 ini kita masukkan lagi ke persamaan X, maka akan kita dapatkan persamaan 2.13. Ya. Jadi V, X, dan V kuadrat kita bisa dapatkan. Oke, kita coba tinjau juga apa namanya